Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini, malam hari ini kita ketemu lagi dalam rangka mempelajari bersama insyaallah akidah tauhid, yang kita masih dalam pembahasan syarah Aqidatul Awam. Di bait yang ketujuh ini kita akan tambah lagi beberapa qaul ulama yang membahas tentang waqaimun ghani bersama guru kita Al-Ustaz Muhammad Ajib LCMA. Kita sapa beliau ini yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dan sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat, siap. Sepertinya semangat. Alhamdulillah. Karena ada sesuatu yang baru di depan kita. Oh iya, betul sekali. Ini ada buku bagus ini Ustaz. Iya, betul Ustaz, siap. Alhamdulillah ini ada buku terbaru. Jadi sebetulnya ini adalah materi kajian kita yang setiap malam Rabu kita bahas, dan materinya kita upload di website Rumah Fikih, dan semua orang bisa baca di website sebetulnya materinya secara terpisah ya. Nah, ini kita kumpulkan semua kajian kita ini jadi satu, saya kumpulkan jadi buku dah. Alhamdulillah. Nulis setiap minggu ya, seminggu sekali menulis, dikumpulkan jadi berapa nih tebalnya? Kira-kira 780 halaman. Tebal sekali ya? Ya, 780 halaman. Kalau buku yang sebelumnya, yang madhab akidah ulama salaf itu 500 sekian, 500 halaman lebih lah. Kalau ini 780 halaman. Ini judulnya Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita pernah mengkajinya dulu, SFL di awal-awal. Betul sekali. Jadi Ma'rifatullah ini kalau dalam buku ini isinya itu lengkap. Ada tentang syarah Asmaul Husna, ada tentang penjelasan sifat 20, sifat wajib 20, sifat mustahil, sifat jaiz, bahkan sifat-sifat mutasyabihat. Nah, jadi insya Allah ini lengkap ini buku ini. Bagi yang ingin mendalami tentang tema asma wa sifat lah disebutnya. Dan jamaah yang hadir di Zoom, jamaah kita di SFL dulu pasti ini menjadi sebuah buah tangan lah ya. Iya, betul. Hasil kita ngaji dulu ini. Iya. Dan mereka memang menunggu-nunggu dari dulu. Ustaz Ajib, kapan nih bukunya dicetak? Nah, sebetulnya sih tahun lalu bisa kita cetak, tapi karena proses percetakan kan nggak semudah itu ya. Jadi baru sekarang alhamdulillah bisa dicetak, dan sudah bisa dipesan belum ini? Sebenarnya sudah, mungkin sudah bisa ya. Kalau tidak melalui admin buku lah ya. Iya. Dan admin bukunya kan siapa? Ya, betul. Insyaallah. Mudah-mudahan manfaat berkah buat kita semua ya. Amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Ya. Insyaallah kita akan kembali mensyarah waqaimun ghani. Betul. Ya. Dua ulama tambahan. Nanti siapa saja insyaallah yang kita akan pelajari? Nanti ada dua ulama ya, sama-sama bermadzhab Syafi'i dan sama-sama dari Mesir, terkenal, masyhur. Pertama nanti Imam Asy-Syirbini, yang kedua nanti ada Al-Imam Al-Bajuri atau Al-Baijuri ya. Baik, monggo Ustaz, kita berikan waktu dan tempatnya. Ya, siap. Terima kasih Ustaz, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik para pemirsa jamaah Sekolah Fikih Live yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid atau ilmu akidah. Masih membahas seputar kitab Aqidatul Awam ya, bait yang ketujuh dari kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita semua yang ikut serta dalam kajian ini senantiasa mendapatkan keberkahan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja Ustaz Syihab. Tadi kita sebutkan ada dua ulama yang insya Allah akan kita bacakan ibarahnya terkait waqaimun ghani atau Allah Maha Ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun ya. Yang pertama yaitu Al-Imam Asy-Syirbini, nanti yang kedua Al-Imam Al-Bajuri. Ya. Kita baca dulu mukadimahnya, silakan Ustaz Syihab. Al-Imam Asy-Syirbini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat tahun 977 Hijriah telah berkata di dalam kitabnya As-Siraj Al-Munir fi Al-I'anah ala ma'rifati ba'di ma'ani kalami Rabbinal Hakimil Khabir. Masya Allah, panjang sekali ya nama kitabnya. Baik, siapa Al-Imam Asy-Syirbini ini jamaah? Beliau ini nama aslinya adalah Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad. Muhammad bin Ahmad. Jadi Syamsuddin itu berarti Lakob ya. Syamsuddin. Atau ya lakob namanya. Syamsuddin ya. Al-Imam Syamsuddin nama aslinya Muhammad bin Ahmad ya. Asy-Syirbini atau Al-Khatib Asy-Syirbini biasanya disebutnya gitu. Al-Khatib Asy-Syirbini ya. Beliau kenapa dinamakan Asy-Syirbini? Karena berasal dari sebuah kota desa di Mesir namanya Syirbin. Nah, ya, jadi beliau dinisbatkan kepada tempat tersebut Asy-Syirbini ya. Asy-Syirbini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Secara fikih beliau bermadzhab Syafi'i, masyhur nama beliau kalau kita ngaji kitab fikih Syafi'i ya. Dan secara akidah beliau ini adalah Asy'ari. Di antara karya beliau itu kalau dalam bidang ilmu fikih, kalau di pesantren terkenal, ada nama kitab Al-Iqna' fi halli al-fadhi Abi Syuja gitu kalau salah. Ya, Al-Iqna' fi halli al-fadhi Abi Syuja. Itu syarah kitab takrib matan Abi Syuja itu. Ya. Biasanya kan Fathul Qorib atau Kifayatul Ahyar ya kan syarahnya. Nah, ini ada syarah karya beliau namanya Al-Iqna. Ya. Beliau juga menulis syarah Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi. Menjadi kitab gede namanya Mughnil Muhtaj. Nah, itu. Kan ada Tuhfatul Muhtaj itu Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada Nihayatul Muhtaj itu Imam Ar-Ramli. Nah, ini Mughnil Muhtaj sama. Karya Imam Asy-Syirbini. Masya Allah, luar biasa beliau ya. Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhi al-minhaj gitu judul kitabnya. Jadi beliau pakar fikih juga dan juga menulis kitab tafsir ya. Beliau seorang mufassir. Makanya di sini tadi kitabnya apa namanya? As-Siraj Al-Munir. Tafsir As-Siraj Al-Munir. Cuma panjang itu. Judul aslinya panjang sekali jemaah ya. Panjang sekali. Nah, beliau ini ternyata Ustaz Syihab adalah salah satu muridnya Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Imam Zakaria Al-Ansari itu kan punya guru Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, punya murid Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ternyata selain Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang jadi muridnya, ini Imam Syirbini juga muridnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Oh, jadi luar biasa ini ya, ulama-ulama kita di Mesir ini. Biasanya di kitab para ulama nama mereka jarang sekali dicantumkan. Syafi'i Al-Asy'ari. Ya, betul. Nah, ini kenapa kok antum selalu mengulang-ulang itu betul. Di semua nama ulama? Pertama, saya ingin mempopulerkan istilah penisbatan ilmu kepada kita semua ya, bahwa oh imam ini tuh dia kalau secara fikih Syafi'i toh. Maka untuk memberitahu orang-orang itu dengan memberikan gelar Asy-Syafi'i gitu. Berarti secara fikih Syafi'i ya. Memang dalam di kitab-kitab atau biografi jarang disebutkan. Tapi ada juga sih sebagian yang menyebutkan. Cuma kita jadi tahu kan, oh ternyata Imam Asy-Syirbini Syafi'i begitu. Begitu juga saya ingin memberitahu kepada semua jamaah, beliau ini kalau secara akidah Asy'ari, maka saya tambahkan Al-Asy'ari. Ya memang begitu, para ulama menyebutkan beliau itu termasuk ulama Asy'ariyah, Asy'ariyah. Jadi bukan ahli bid'ah. Ini justru ulama ahlu sunnah yang secara fikih Syafi'i, secara akidah Asy'ari. Memang begitu penisbatan itu. Jangan begini ya, saya fikihnya Syafi'i, akidahnya Syafi'i, enggak bisa.
Nggak ada akidah Nggak ada akidah Syafi'i. Dalam artian madhab Syafi'i itu nggak ada dalam akidah. Karena Imam Syafi'i konsennya di bidang fikih. Jadi kita menisbatkan fikih memang ke Syafi'i. Kalau akidah, yang menisbatkannya salah satunya ke Imam Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi bukan berarti Asy'ari itu akidahnya beda loh dengan Imam Syafi'i. Enggak, sama. Secara usul manhaj, usul akidah sama. cuman belum terkodifikasi Betul. madhab. Ya, Secara waktu itu belum muncul madhab akidah lah ya, betul. Baik, kita baca ya. Sudah ya, perkenalan sedikit dengan Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, di kitab tafsirnya ini jamaah, ini di Maktabah Syamila ada Ustaz ya. Alhamdulillah. Thumma stawa 'alal arsy wa qala ahlus sunnah al-istiwa 'alal arsy sifatullahi ta'ala bila kaifin. Yajibu al-imanu bihi wa nakilu fihi al-ilma ilallahi ta'ala. Wal ma'na anna lahu subhanahu wa ta'ala istiwa'un 'alal arsy 'alal wajhi alladhi 'anah munazzahun 'anil istiqrar wat tamakkun. Wa sa'ala rajulun Malik bin Anas an qawlihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa fa atraqa ra'sahu maliya wa 'alahu ar-rahta thumma qala al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah wa ma adhunnuka illa dhallan thumma amara bihi fa ukhrija. Ya. Wa ruwiya an Sufyan ats-Tsauri wal Auza'i wal Laits bin Sa'ad wa ghairihim min ulama'is sunnah fi hadhil ayat allati ja'at fi sifat al-mutasyabihah amirruha kama ja'at iqra'uha bila kaifin wa ijma'us salaf mun'akidun ala alla yazidu ala qira'atil ayah. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kemudian dia istawa atas arsy. Maka para ulama ahlu sunnah berkata, istiwa atas arsy adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa kaifiyah atau sifat-sifat makhluk. Hukumnya wajib bagi kita untuk mengimani sifat istiwa tersebut. Namun kita menyerahkan pengetahuan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita mentafwid makna. Jadi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat istiwa atas arsy dengan makna yang dia kehendaki. Istiwa atas arsy bukan bermakna bertempat, bersemayam atau menetap di atas arsy. Dahulu ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik bin Anas terkait itu, yang artinya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Imam Malik lalu menundukkan kepalanya hingga keringatnya berjojoran. Lalu beliau berkata, sifat istiwa itu diketahui, ada di dalam Al-Quran maksudnya. Kaifiyahnya tidak masuk akal atau ditiadakan. Mengimani sifat istiwa itu hukumnya wajib. Dan bertanya tentang makna istiwa itu termasuk perkara bid'ah. Saya melihatmu adalah termasuk orang yang ahli bid'ah. Lalu Imam Malik memerintahkan murid-muridnya untuk mengeluarkan laki-laki tersebut dari majelis ilmu. Diriwayatkan juga dari Imam Sufyan ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad dan ulama ahlu sunnah lainnya bahwa sifat-sifat mutasyabihat itu cukup dibiarkan saja lafadznya dan baca saja ayatnya dengan tanpa ada kaifiyah atau sifat-sifat makhluk. Para ulama salaf telah ijma' bahwa tidak boleh menambah-nambahi makna apapun kecuali hanya sebatas membaca ayatnya saja. Oke, alhamdulillah. Jelas jamaah ya. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Pertama, sifat istiwa atas arsy. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat namanya istawa. Dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali. Di antaranya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa atau ada juga tsummastawa 'alal arsy. Nah, ini kita menetapkan sifat istiwa bagi Allah, kata Imam Asy-Syirbini. Ahlus sunnah menetapkan. Tapi, nah ini, bila kaifin, tanpa ada kaifiyah. Di makna, tanpa ada sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk itu apa? Di antaranya bertempat, berada, menetap, apalagi bersemayam. Itu sifat-sifat makhluk. Itu bila semuanya.
Bila kaifin bimana bila sifatil makhluk. Jadi apa istiwa atas aras itu maknanya? Kata Imam Asy-Syirbini, istiwaun alal arsy alal wajhil ladzi anah. Pokoknya istawa atas aras sesuai dengan makna yang anah. Anah itu yang dikehendaki oleh Allah. Anah itu bermakna qasadahu, alladzi qasadahu. Dengan makna yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya apa? Ya hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang penting munazzahun anil istiqrar wa tamakun. Istawa atas aras itu bukan bermakna istiqrar. Istiqrar itu bersemayam, bertempat, menetap, berada di sana. Wa tamakun menetap di sana. Bukan itu maknanya. Nah, seperti inilah ahlus sunnah memahami ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Jadi bukan meyakini Allah berada di sana. Dan beliau secara tegas mengatakan ini adalah ahlus sunnah. Waqala ahlus sunnah. Kemarin Ustaz Syihab, Ahad subuh, saya ngisi kajian di daerah Jatiwaringin, kajian tauhid. Di sana rutin, setiap Ahad subuh, pada subuh, pekan ketiga di daerah Jatiwaringin, Bekasi ya. Itu saya kajian temanya waktu itu menyampaikan tentang pendapat ulama salaf bahwa Allah ada tanpa tempat, bahkan dalil Quran dan sunnahnya waktu itu saya sampaikan. Ada satu jamaah ini, udah sepuh beliau, udah sepuh, protes. Dalam artian beliau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Protesnya itu begini, Pak Ustadz, bukankah di dalam Al-Quran itu ada ayat, dia sambil bawa HP, sambil buka HP, dia bacain. Kayaknya dia itu sudah ngerangkum ayat-ayat tentang ini. Di dalam Quran itu ada ayat ini loh Ustadz, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Disebutin surat ini, ayat ini sampai ada 6 gitu. Itu dia baca semua di hadapan saya. Allah itu di atas aras Pak Ustadz. Ini ayatnya jelas. Ini kita ini susahnya kalau ngomong sama orang awam itu begitu Ustadz. Kita sudah jelasin 1 jam pendapat ulama salaf sudah saya tampilkan. Bahkan dalil Quran Sunnah menyatakan Allah ada tempat sudah kita sampaikan. Kok bisa-bisanya dia bilang ayat ini menunjukkan Allah di atas aras loh Pak Ustadz. Akhirnya saya jelaskan kepada bapak itu. Ini secara face to face nih, berduaan saya. Karena waktu itu pengajian sudah bubar. Sudah tutup ya. Jam 6 kan biasanya sudah selesai kan ya. Bapak-bapak ini sengaja datang ke depan gitu. Sambil bawa HP tadi menunjukkan ayat ini. Dikira saya nggak tahu ayat itu gitu ya kali ya. Nah, saya kasih tahu sama beliau, Pak, saya tahu ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang jadi masalah itu bukan ayatnya, Pak. Saya pun beriman dengan ayat itu. Bapak juga beriman kan? Iya. Yang jadi masalah itu pemahaman Anda, Pak, terhadap ayat tersebut. Tidak ada ulama salaf itu memahami ayat itu, kemudian disimpulkan Allah berada di sana. Tidak ada, Pak. Tapi ini begitu, Pak Ustaz, terjemahnya. Lah, terjemah. Kalau terjemah memang iya, karena dia pasti akan membaca terjemah depak. Apa? Allah bersemayam, gitu kan, di atas aras. Memahami ayat Quran, saya bilang ke Bapak ini, tidak boleh secara terjemah Quran saja, Pak. Modalnya itu tidak hanya terjemah Quran saja. Harus merujuk tafsir, saya bilang. Harus merujuk penjelasan ulama. Nah, terjemah itu kan hanya menerjemah teks saja kan. Kalau pemahaman ya kita harus merujuk ke tafsir, saya bilang begitu. Nah, jadi tafsir para ulama tidak ada yang seperti itu, Pak, yang meyakini Allah di atas aras, saya bilang gitu. Ayatnya benar, saya pun beriman, saya bilang gitu. Tapi cara memahaminya, Pak, yang Bapak itu keliru. Terus saya sekak mat. Terus kalau Bapak meyakini Allah di atas aras, saya bilang ya. Lalu penjelasan saya 1 jam tadi, Pak, dari Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, semua ulama salaf saya tampilkan. Bahkan dalil Quran Sunnah sudah saya tampilkan. Bapak tolak semua itu. Terus Bapak berpegangan dengan pemahaman Anda tadi. Gimana, Pak? Mau ikut ulama salaf atau pemahaman Bapak sendiri? Saya bilang gitu. Bapaknya setelah itu, nanti Ustaz, kita ngobrol lagi. Kita ngobrol lagi pertemuan berikut. Ya Allah, kasihan. Umurnya sudah sepuh, udah 60 tahunan. Dan memang jamaah saya itu bapak-bapak kebanyakan sama ibu-ibu waktu itu. Ya umur 40, 50, 60. Nah, ini yang protes ini yang sudah sepuh. Artinya kok ada ya orang awam yang seperti itu. Ada saja ya. Tapi saya malah senang Ustaz Syihab kalau ada orang seperti itu. Artinya apa? Dia kritis, terus kita bisa menyampaikan kebenaran kepada dia gitu. Urusan dia nerima apa enggak silahkan ya kan. Silahkan aja. Yang penting semua sudah kita tampilkan. Tinggal urusan dia mau menerima atau tidak, gitu aja. Kita punya bukti kok, nggak asal-asalan, ilmiah, ada kitabnya, ada
jilid halamannya gitu. Nah, jadi kembali lagi ke kitab ini, Ustaz Ihab. Ulama Ahlus Sunnah, ulama salaf itu tidak ada yang memahami secara tekstual pokoknya ya. Cukup imani Allah istawa atas aras, tapi jangan dipahami bermakna Allah di sana, jangan ya. Munazzahun anil istiqrar wat tamakun. Nah, menariknya Ustaz Ihab, Imam Asy-Syarbini, Asy-Syafi'i di kitab tafsirnya ini menukil sebuah kisah yang sangat masyhur. Yang ada seorang laki-laki waktu itu bertanya kepada Imam Malik. Ini kan kisah ini juga sering dinukil oleh teman-teman Salafi Wahabi. Betul. Sering mereka kalau debat atau di kajian itu sering menukil ini. Cuma pemahaman mereka terhadap kisah ini itu beda dengan apa yang dipahami oleh Ahlus Sunnah. Beda. Kalau mereka itu mengira al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul itu menurut Salafi Wahabi, pokoknya Allah di atas aras, tapi seperti apa Allah di sana saya nggak tahu. Nah, itu Wahabi itu. Itu Wahabi jemaah. Pinternya mereka nukil-nukil, nyomot-nyomot kisah ini kemudian untuk memperkuat akidah mereka yang mengatakan, ya Allah itu di sana. Istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Yang penting saya nggak tahu seperti apanya gitu. Kata mereka begitu. Ini salah, Ustaz Ihab. Cara memahami ibarah Imam Malik itu salah. Karena kata para ulama, al-istiwa'u ghairu majhul itu maknanya adalah sifat istiwa itu ada, maklum, ada di dalam Al-Qur'an. Wal kaifu ghairu ma'qul itu maknanya makna semua sifat-sifat makhluk bersemayam, berada, menetap itu ghairu ma'qul, itu ditiadakan. Ghairu ma'qul itu apa ya? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Artinya ditiadakan, dinafikan. Jadi sama sekali bukan memahami makna bertempat, berada. Itu dihilangkan. Karena itu sudah kaif sebetulnya itu. Sudah kaif, cuma dia nggak tahu aja kaifiyahnya kan. Itu sebetulnya sudah menentukan kaifiyah. Berada, menempat di sana itu sudah kaifiyah gitu. Padahal Imam Malik mengatakan wal kaifu ghairu ma'qul. Ghairu ma'qul itu kata para ulama Ahlussunnah maksudnya bukan bermakna bertempat, berada, bersemayam di sana. Karena kaifiyah itu yang maknanya itu tadi. Kaifiyah itu maknanya kita di bertempat, bersemayam itu kaifiyah itu. Dan itu ghairu ma'qul, dinafikan. Paham? Nah, jadi bukan kisahnya yang salah. Kita pun menukil ini, Wahabi pun juga menukil kisah ini. Tapi apa yang salah? Dalam memahami kisah tersebut. Ya sama tadi kayak bapak-bapak tadi lah. Bukan ayatnya yang salah, ya kan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ada ayat Quran. Saya pun beriman, bapak itu pun beriman tadi. Tapi yang salah adalah pemahaman kita terhadap ayat tersebut. Gitu. Baik. Nah, terakhir di situ Imam Asy-Syarbini menyebutkan riwayat dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Laits dan yang lainnya. Ini ulama salaf ini, generasi salaf ini. Al-Qurun Ats-Tsalatsah itu. Generasi abad ketiga itu ya. Sebelum abad ketiga lah ya. Mereka itu kalau menemukan ayat mutasyabihat atau sifat-sifat mutasyabihat, amiruha kama ja'at. Apa itu? Dibiarkan saja. Amiruha itu imror kama ja'at. Udah, istawa gitu loh. Wajah ya wajah, ain ya ain. Jangan dipahami secara makna zahirnya. Jangan. Bila kaifin, ikra'uha bila kaifin. Apa tadi bila kaifin? Bila sifatil makhlukin. Ini yang mungkin harus kita tekankan saatnya. Kalau ada kalimat bila kaifin, itu langsung saja dimaknai tanpa makna sifat-sifat makhluk. Itu yang kadang-kadang tidak tergambarkan oleh orang-orang. Saya baca itu syarah-syarah Aqidatul Awam. Rata-rata ulama yang mensyarah Aqidatul Awam ketika menyebutkan bila kaifin, ai bila sifatil makhluk. Tanpa ada sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk apa? Ya apapun. Termasuk bertempat, bersemayam, bergerak, diam, apalagi menetap. Itu namanya sifat makhluk. Nah, sifat makhluk itu bahasanya itu kaif. Gitu loh. Itu enggak berlaku bagi Allah. Bila kaifin. Bukan bikaifin majhulin ya. Ada kaif tapi enggak tahu bagaimana, bukan. Itu sudah menentukan kaif namanya meskipun enggak tahu caranya. Jadi membagaimanakan sesuatu itu kita mengibaratkan dia seorang makhluk gitu. Iya, menyamakan dengan makhluk. Karena kaifiyah itu sudah pasti sifat makhluk. Gitu. Dan Allah itu bila kaif. Kita melihat Allah bila kaif, kata para ulama. Kita bertemu Allah bila kaif. Kita nanti berhadap-hadapan atau berbicara ya, diajak bicara, diminta dipertanggungjawab nanti di akhirat itu kan.
pertanggungjawaban kita terhadap amal itu juga bila kaif. Jangan Anda bayangkan kaifiahnya itu seperti kita berhadapan dengan orang ngobrol berdua gitu. Kayak Sambo diadili sama hakim, itu bukan begitu. Atau melihat Allah seperti kita melihat di depan bareng-bareng begitu Allah, bukan. Itu kaifiyah semua itu namanya. Ya, itu makhluk, itu sifat makhluk. Allah itu betul-betul mutlak beda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Dan memang tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Pasti akan bertanya-tanya jamaah itu. Gimana itu melihat Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa rupa? Itu gimana? Ya itulah Allah. Itulah Allah. Ya, tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Kalau Anda bisa menjangkau, bisa membayangkan, itu malah makhluk yang Anda bayangkan itu. Salah itu. Makanya kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Imam Ibnu Qudamah itu yang bilang, apapun yang terbesit di kepala kalian seperti ini, seperti itu salah semua, itu bukan Allah seperti itu, ya. Baik. Nah, jelas di sini. Kesimpulan, silakan Ustaz. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Asy-Syirbini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa atas arsy, namun bukan bermakna bertempat di atas arsy. Oh ya, maaf. Dalam hal ini Al-Imam Asy-Syirbini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala menggunakan metode para ulama salaf yang dikenal dengan manhaj tafwid makna. Tafwid makna maksudnya adalah menetapkan sifat istiwa atas arsy namun menyerahkan makna hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, beliau tidak meyakini Allah berada di atas arsy sebab secara tegas beliau mengatakan munazzahun. Ngopi dulu. Munazzahun 'anil istiqrar wa tamakkun, yang artinya Allah Subhanahu wa taala istawa atas arsy dan Allah Subhanahu wa taala disucikan dari makna bertempat atau menetap di atas arsy. Ya. Langsung terakhir. Jadi sangat jelas sekali bahwa Al-Imam Asy-Syirbini Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala telah menetapkan sifat istiwa atas arsy, namun bukan bermakna bertempat, bersemayam atau berada di atas arsy. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu maha ada tanpa tempat dan maha ada tanpa arah. Laisa kamitslihi syai'un. Allahus samad lam yakun lahu walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini tambahan dari saya ini. Kenapa saya tampilkan laisa kamitslihi syai', Allahus samad dan walam yakun lahu kufuwan ahad? Ini diantara dalil-dalil bahwa Allah itu maha ada tanpa tempat. Salah satunya ini dalilnya dalam Al-Qur'an. Belum nanti dalil dari hadis ada juga. Ya. Jadi jelas tadi ya, kembali lagi Imam Asy-Syirbini itu kan termasuk ulama Asy'ari ya. Dan ini semakin mempertegas bahwa ulama Asy'ariyah itu tidak menolak sifat istiwa. Hoak gitu kalau ada orang yang mengatakan Asy'ari hanya menetapkan sifat bagi Allah 20. Mereka menolak sifat istiwa, mereka menolak sifat ulu. Itu hoak yang sampai sekarang dikonsumsi terus oleh sebagian umat Islam. Padahal faktanya jamaah, madhab Asy'ari atau Asy'ariyah atau Asy'ariyah, mereka menerima semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan ketika menyebutkan sifat istiwa atas aras, ya, menetapkan sifat istiwa atas aras, maknanya bukan Allah berada di atas aras. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Atau yang kita kenal dengan apa tadi? Tafwid makna. Begitu. Alhamdulillah. Banyak sekali ulama yang ini atau mengutip yang lalu-lalu itu seperti sangat menegaskan tafwid makna, ya, dan tidak boleh mentakwil. Betul. Nah, ini bagaimana ini? Jadi begini, memang benar ulama salaf itu mayoritas lebih mengutamakan tafwid makna dibanding dengan takwil. Sangat-sangat menghindari namanya takwil. Bahkan yang lebih sadis lagi ya, kalau bahasa kita ya, lebih apa ya? Ya lebih sadis lah bahasanya. Takwil itu betul-betul haram. Ya, sebagian ulama salaf tuh ada yang betul-betul mengharamkan takwil. Dan itu tidak masalah sebetulnya jamaah kalau takwil diharamkan. Yang penting ini tadi yang pakai takwil diharamkan, mereka itu juga pakai tafwid mana sebetulnya. Hanya ini opsi kedua gitu loh. Opsi terakhir untuk orang awam. Tafwid mana itu lebih utama sebetulnya. Kalau menurut saya tafwid makna
yang kita ajarkan. Setelah takwil, mohon maaf, Takwil. takwil yang kita bahas, yang dibahas oleh Asy'ari, Seperti walaupun dia istaulah. metode kedua, tapi jadi blunder. Blundernya gimana? Jadi ini adalah sebuah kebenaran dan opsi lain setelah tafwid makna. Tetapi akhirnya menjadi bahan untuk disesat-sesatkan oleh orang yang tidak mengamalkan karena takwilnya tadi ya. Iya. Tapi kita bisa bilang begini. Seandainya Asy'ari disesatkan dari segi takwil, tidak apa-apa. Saya tetap bilang tidak apa-apa. Kenapa? Yang memakai takwil pun mereka sebetulnya di awal juga menggunakan tafwid makna. Jadi kalau saya ringkas dia, mereka itu sepakat pegangan tangan dalam hal tafwid makna. Hanya saja nanti berantemnya itu di takwil gitu loh. Itu enggak masalah ya. Kalau Wahabi itu malah enggak dua-duanya. Takwil enggak, tafwid makna juga enggak, mereka itu masalahnya. Kayak membuat metode sendiri ya begitu. Itsbat makna zahir kan kalau Salafi Wahabi. Begitu. Jadi saya kira tidak masalah. Sebagai contoh nih, ulama Hambali Atsari itu siap termasuk ulama yang keras dalam membid'ahkan takwil. Imam Ibnu Qudamah punya kitab Dzammut Ta'wil, ya kan? Imam siapa itu? Al-Qadi siapa itu? Hambali ya, Al-Hambali. Yang kitabnya ini Ibtalu At-Ta'wilat. Siapa itu? Lupa saya. Ibtalu At-Ta'wilat. Aduh, lupa saya namanya. Itu Hambali, kan keras banget tuh. Dan itu tidak masalah. Karena itu dari segi ijtihad. Ya, tapi secara usul akidah, tafwid makna itu usulnya itu. Kalau takwil itu furuknya lah, ibarat pelajaran itu furuknya. Dalam usul kita sama, yaitu tafwid makna. Misalnya Wahabi ini pinternya mengklaim sebagai ulama salaf, terus menghajar Asy'ari dari segi takwil. Gitu. Tidak dilihat dari tafwid makna. Nah itu dia. Betul. Padahal kalau kita diskusi masalah tafwid makna, kita menang insya Allah. Karena kita punya bukti banyak tafwid makna ulama. Tafwid makna dari para ulama salaf. Sampai tebal kitabnya, 500 halaman saya nulis itu. Itu isinya ibarah ulama salaf dari generasi sahabat, tabi'in sampai belakangan. Semuanya tafwid makna. Makanya kan saya sering bilang, kalau mau debat dengan Wahabi jamaah ya jangan debat lah jamaah ya, jangan. Biar para pakarnya saja yang debat. Kalau memang mau diskusi dengan mereka itu jangan bawa takwil lah. Ya, susah nyekaknya itu agak susah. Bisa tapi agak susah. Lebih gampang sekak matnya itu kita pegangan pakai tafwid makna. Betul. Dan itu sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan ketika diskusi dengan teman-teman satu grup alumni saya kuliah S1. Baik. Kita lanjut ya. Baik, ini imam berikutnya. Sekarang yang kedua, Al-Imam Al-Bajuri. Masya Allah. Beliau juga seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Silakan. Al-Imam Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala yang wafat tahun 1277 Hijriah. Telah berkata di dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauharati At-Tauhid. Masya Allah. Baik. Siapa beliau Imam Al-Bajuri jamaah? Nama aslinya Al-Imam Ibrahim. Al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Bajuri. Beliau dari Mesir juga. Bajuri itu Mesir. Ya, Mesir mungkin ya, Al-Bajuri ya. Enggak tahu itu nama apa Al-Bajuri itu. Mungkin sebuah tempat juga kali ya. Wallahu a'lam. Beliau seorang syekhun fil madhab Syafi'i. Jadi syekh fil madhab Syafi'i. Kana syekhun fil madhab Syafi'i. Dan terkenal di Jami'ah Al-Azhar, Mesir, Kairo ya. Nah, beliau ini kalau dalam ilmu fikih Ustaz Ihab punya kitab hasyiah atau semacam sarah gitu ya. Kitab Fathul Qorib itu beliau yang mensarahnya. Padahal Fathul Qorib itu kan sarah dari takrib kan. Fathul Qorib itu loh yang segini. Sarahnya takrib ya. Itu disarah sama beliau, berarti hasyiah namanya. Hasyiah Al-Bajuri ala Fathul Qorib itu beliau itu yang nulis. Tebal itu. Kemudian beliau juga mensarah kitab Kifayatul Awam. Nah, ada kitab akidah namanya Kifayatul Awam. Ini karya guru beliau namanya Syekh Muhammad Al-Fudholi kalau nggak salah itu. Syekh Muhammad Al-Fudholi. Ya, Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Fudholi. Itu guru beliau yang mengarang kitab Kifayatul Awam fi Ilmil Kalam. Itu bagus kitab itu. Kalau ini kan Aqidatul Awam ya.
Kalau ini Kifayatul Awam. Kitab tauhid juga. Matan Ustaz. Iya, semacam matan akidah. Tapi bukan nazam. Bukan, sepertinya bukan. Ya, bukan natom ya. Itu tentang akidah yang wajib diimani. Gitu. Poin-poinnya. Karena dari judulnya itu Fima yajibu gitu. Fima yajibu fi ilmil kalam. Yang harus diketahui. Hukumnya wajib. Nah, itu disyarah oleh Imam Al-Bajuri menjadi Hasyah Al-Bajuri ala Kifayatil Awam. Dan banyak sekali beliau kitab-kitabnya ya. Ya, yang terkenal itu ini. Tuhfatul Murid. Saya bawa kitabnya. Alhamdulillah, 1 jilid. Tuhfatul Murid ini jamaah termasuk kitab akidah yang bagus sekali bahasanya. Saya senang baca kitab ini. Selain kitab-kitabnya Imam As-Sanusi, kalau saya ingin menguasai madzhab Asy'ari, baca kitab ini, Tuhfatul Murid, Syarah Jauharati At-Tauhid. Jauharatul Tauhid itu matan seperti Aqidatul Awam. Tanya jawab Ustaz. Bukan. Dia seperti Aqidatul Awam, bentuknya bait seperti apa yang antum kemarin yang baru daurah matan Al-Khoridah. Ya, Al-Khoridah Al-Bahiyah Imam Ad-Dardir itu mirip seperti itu, matan. Nah, matannya itu kan namanya Jauharatul At-Tauhid. Itu karya Imam Ibrahim Al-Laqani. Ya. Disarah oleh Imam Al-Bajuri, namanya Tuhfatul Murid. Masyaallah. Kitab ini penjelasannya bagus sekali. Sifat 20. Wah, pokoknya mantap dah. Kalau antum baca ini insyaallah ilmu tentang akidah madzhab Asy'ari khususnya. Tingkatannya di atas Al-Khoridah Al-Bahiyah. Bisa jadi. Kalau saya pribadi mengurutkannya itu awalnya dari Aqidatul Awam dulu ya, sarah-sarahnya. Habis itu baru yang Khoridah Bahiyah sama sarahnya. Baru setelah itu ini Jauharatul Tauhid ini ya. Iya, betul. Sifat-sifat. Betul sekali. Baik, kita baca ya nas beliau ya. Nanti ada 2 nas di sini. Yang pertama ini beliau bicara tentang tafwid dulu. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Ini namanya matan Jauharut Tauhidnya. Bagus ini kalimatnya. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Masyaallah. Hafalin siap. Bagus ini. Ini kaidah bait penjelasan tentang tafwid dan takwil. Qauluhu awilhu ay ihmilhu ala khilafi dhahirihi ma'a bayanil ma'na al-murad. Wal muradu awilhu ta'wilan tafsilian bi ayyakuna fihi bayanul ma'nal murad kama huwa madhhabul khalaf. Wa qawluhu aw fawwid ay ba'da ta'wil al-ijmali alladhi huwa sarful ladhi an dhahirihi wa ba'da hadha ta'wil fawwidil murad minan nasil muhim ila Allah ta'ala ala tariqatis salaf wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam lima fiha min mazidil idahi warraddi 'alal khusum wa hiya al-arjah. Masyaallah. Dia lebih milih takwil. Wa tariqatus salaf aslam lima fiha minas salam min ta'yini ma'nan qad yakunu ghaira muradin lillahi ta'ala. Baik, artinya setiap nas Al-Quran atau hadis terkait sifat mutasyabihat yang sekilas mengarah ke pemahaman tasbih, maka ditakwil saja atau ditafwid dengan tujuan melakukan pemahaman tanzih. Nah, ini terjemah tadi ya, matan Jauharatul At-Tauhid. Terjemahnya kayak gitu. Saya terjemahin seperti itu ya. Gimana tadi nasnya? Wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Hafalin dong. Wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Rum itu iksid ya. Tujuannya untuk pemahaman tanziha. Baik. Pernyataan Ditakwil. Pernyataan ditakwil maksudnya adalah ditentukan maknanya atau dikenal dengan istilah takwil tafsili. Sebagaimana ini adalah metode para ulama khalaf. Adapun pernyataan ditafwid saja maksudnya adalah setelah kita meniadakan makna zahir lalu kita menyerahkan makna hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala atau tafwid makna. Sebagaimana ini adalah metodenya para ulama salaf. Metode ulama khalaf yaitu takwil itu lebih a'lam dan ahkam. Sebab ada hajat untuk menerangkan makna dan untuk membantah kaum musyabbiha. Bahkan pendapat ini adalah pendapat yang paling rajih. Adapun metodenya para ulama salaf itu tafwid makna
itu lebih aslam, Hmm. selamat. Sebab lebih selamat dari kesalahan dalam menentukan makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadi tahu dari penjelasan Imam Al-Bajuri itu, para ulama ahlus sunnah wal jamaah ya, itu dalam berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang auhamat tasbiha, yang secara zahir mengarah ke tasbih seperti istawa, iwajah, yad, ain, nuzul, itu dipahami dengan dua saja. Yang tadi kalau dalam matan Jawharut Tauhid, awilhu aw fawwid. Jadi ada namanya takwil, ada namanya tauhid. Nah, dan memang benar kan selama ini yang kita pelajari dari semua ibarah pernyataan ulama yang sudah kita baca, memang hanya dua itu metodenya. Tidak ada metode ketiga isbat makna zahir, itu tidak ada. Ini metodenya Ahlus Sunnah, tafwid atau takwil. Hanya saja begini kata beliau. Kalau mau pakai takwil tadi ya, itu adalah madhabul khalaf kata beliau. Madhabul khalaf itu berarti madhabnya ulama belakangan khalaf. Memang benar kebanyakan ulama khalaf itu mentakwil. Ya, adapun ulama salaf itu lebih condong ke tafwid makna tadi. Yang au fawwid tadi, yang fawwid itu maksudnya adalah tafwid makna. Itu adalah madhabnya ulama salaf, thariqatus salaf kata Imam Al-Bajuri. Nah, jadi kemudian kita bisa menyimpulkan ulama salaf itu ya tafwid makna, ya toh? Tapi ulama khalaf, ulama belakangan itu takwil. Ya, bisa dipahami? Ya. Ulama salaf itu tafwid makna, terus ulama khalaf takwil. Sebetulnya ini secara umum. Kalau kita mau jujur-jujuran, ulama salaf juga ada kok yang pakai takwil. Ada nggak? Imam Bukhari? Iya. Imam Bukhari mentakwil nggak? Mentakwil. Sifat dohiknya Allah itu ditakwil rahmah. Sifat wajah ditakwil dengan mulkahu kan di Sahih Bukhari itu. Ulama salaf mentakwil juga sebetulnya, tapi porsinya sedikit. Jadi beliau ini menghukumi ghaliban mungkin ya, ghalibannya tafwid makna. Tapi bukan berarti, ingat ya, bukan berarti ulama salaf itu anti takwil, enggak. Ibnu Abbas takwil banyak itu di tafsir Tabari itu. Ibnu Abbas sering mentakwil sifat Allah. Nah, tapi kenapa tadi dikatakan ulama salaf tafwid makna, ulama khalaf takwil, itu ghaliban. Umumnya seperti itu ya. Nah, yang unik begini Ustaz Syihab. Imam Al-Bajuri bilang thariqatul khalaf a'lam wa ahkam. A'lam itu kalau mau diterjemahkan kan lebih tahu ya, lebih berilmu daripada ulama salaf. Thariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Lebih tahu dan lebih ahkam. Lebih ahkam itu apa? Lebih bijaksana gitu ya. Lebih sesuai dengan realita gitu ya. Alam bisa diginikan nggak Ustaz? Lebih mudah difahami. Bisa juga. Nah, makanya di sini saya ingin tegaskan Ustaz Syihab. Ibarah ini disalahpahami oleh teman-teman Wahabi. Kenapa? Gara-gara ibarah ini, mereka kemudian menuduh ulama Asy'ari, mereka malah tidak mau ikut ulama salaf. Seolah-olah apa? Thariqahnya ulama khalaf itu lebih tahu daripada ulama salaf. Jadi ulama salaf itu bodoh apa gimana gitu loh. Bahasanya kira-kira begitu. Ya, saya nggak persis banget lah ya. Tapi kira-kira seperti itu bahasa. Padahal yang betul kata para ulama, a'lam di situ maksudnya itu adalah ahwaju. Lebih dibutuhkan takwil itu di zaman khalaf. Kalau di zaman salaf memang tidak terlalu butuh. Ulama salaf itu orang yang hebat dalam memahami sifat-sifat mutasyabihat ya dengan tafwid makna. Oke, tidak masalah ya. Tapi untuk orang belakangan nih yang sudah agak jauh dari pemahaman yang benar ya, orang awamnya banyak dan sebagainya, ini takwil itu lebih ahwaj, lebih dibutuhkan untuk mereka. Apalagi tidak banyak orang yang paham tafwid makna, makanya dibilang a'lam itu maksudnya ahwaj. Saya punya bukti Ustaz Syihab di kitab syarah Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang tafsir Jalalain itu loh, kan dua ulama itu, Imam Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti. Ini yang Imam Mahallinya. Itu beliau mensarah kitab Jam'ul Jawami karya Imam Tajuddin As-Subki itu, usul fikih. Jam'ul Jawami. Itu disarah oleh Imam Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Di kitab itu disebutkan
A'lam ay ahwaj ila mazidi ilmin. Tuh, jamaah. Jadi maksud kalimat a'lam itu bukan ulama khalaf lebih tahu daripada ulama salaf, ulama salaf bodoh, bukan. Tapi maksudnya ahwaj, ya, ahwaj ila mazidi ilmin. Lebih butuh ulama khalaf itu untuk takwil itu karena kondisi zaman itu. Gitu, ya. Baik. Nah, adapun ulama thariqatus salaf itu aslam. Apa tadi aslam? Lebih selamat, ya. Cuma dari dua thariqah ini, baik tafwid makna dengan takwil, mana yang dirojikan tadi? Wahya al-arjah tadi mana? Yang thariqatul khalaf, ya. Ya kan? Wa thariqatul khalaf a'lam wa ahkam lima fiha min mazidil idah warad 'alal khusum wahya al-arjah. Jadi kalau terjemahannya di sini apa? Mana tadi? Paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Baris ketiga. Jadi metode ulama khalaf itu lebih a'lam dan ahkam sebab ada hajat, tadi ya, ada kebutuhan untuk menerangkan makna kepada orang awam dan untuk membantah kaum musyabbihah, begitu. Bahkan pendapat ini pendapat yang paling rojih arjah. Artinya apa coba? Imam Al-Bajuri dalam hal ini lebih merojihkan takwil, lebih merojihkan takwil. Karena beliau melihatnya di zaman beliau, apalagi di zaman kita. Banyak yang nggak paham tafsir makna itu, ya satu-satunya cara untuk membentengi orang awam itu ya takwil memang. Daripada mereka bilang Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya di atas aras. Orang awam tuh nggak ngeh gitu loh. Betul kan? Nah, makanya beliau merojihkan. Tapi bagusnya Imam Al-Bajuri ada pun metode salaf yaitu tafsir makna aslam. Beliau memilih takwil tapi mengatakan tafsir makna itu aslam, lebih selamat. Nah, dalam artian ya tetap kalau bisa tafsir aja lah, lebih selamat. Khawatir kalau di takwil tuh takwilan kita itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Khawatirnya begitu. Tapi ada sisi bagusnya sih ya antara takwil sama takwil itu ya, tergantung melihatnya di sisi mana. Kalau takwil tuh melihatnya di sisi orang awam nih, kasihan kalau nggak ditakwil gitu ya. Tapi kalau tafsir mana itu dari sisi ini lebih aman dalam berinteraksi dengan ayat Quran, lebih aman kita serahkan maknanya kepada Allah daripada ditentukan maknanya malah salah, nanti kita nggak tahu kan maunya Allah itu makna yang mana sih gitu. Wajah itu sebetulnya apa maknanya? Istiwa itu maknanya apa ya? Kalau saya bilang nanti makna yang ini, takutnya Allah nggak menghendaki itu. Kalau saya menentukan makna ini, takutnya Allah nggak menghendaki yang ini, gitu kan? Akhirnya apa? Ya sudah menang baik, wallahu a'lam, tafsir makna, gitu. Alhamdulillah. Sekarang kesimpulan. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran Al-Imam Al-Bajuri di atas adalah yang pertama, Al-Imam Al-Bajuri meyakini adanya manhaj tafwid makna dalam memahami sifat-sifat mutasyabihat seperti sifat istawa atas arash, sifat wajah, sifat ain, sifat yad, dan lain-lain. Ya, ada tafwid makna. Yang kedua, Al-Imam Al-Bajuri juga meyakini adanya manhaj takwil dalam memahami sifat-sifat mutasyabihat seperti sifat istawa ala arash, sifat wajah, sifat ain, sifat yad, dan lain-lain. Oke. Jadi ada namanya takwil juga. Ada tafwid, ada takwil. Ketiga, Al-Imam Al-Bajuri meyakini bahwa kedua metode tersebut pada dasarnya sama-sama sepakat meniadakan makna zahir atau menolak makna zahir dari sifat mutasyabihat. Perbedaan dari kedua metode tersebut sebetulnya adalah pada sikap selanjutnya, yaitu dalam hal apakah maknanya harus ditentukan atau tidak perlu ditentukan. Dalam artian maknanya cukup diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paham kita? Mau tafwid atau takwil, dua-duanya ini sepakat makna zahir itu ditiadakan. Dua-duanya sepakat dalam hal meniadakan atau menolak makna zahir. Kan beda dengan Wahabi. Kalau Wahabi menerima makna zahir secara hakiki. Itu tadi ada penjelasan cara menolak zahir. Ada. Mana tadi ya? Nih. Ihmilhu ala khilafi dhahirihi, itu yang takwil. Terus yang kalau yang tafwid itu ba'da takwil al-ijmali alladhi huwa sharful lafzi an dhahirihi. Sama. Itulah tadi saya buat kesimpulan subuh tadi. Gimana ya biar jamaah saya itu paham. Saya buat poin-poin kayak gini. Ini subuh tadi pagi subuh saya nulisnya.
Oh, berarti antara tafwid dengan takwil itu sebetulnya sama-sama menolak makna dohir. Nah, itu ciri tanzih itu begitu, akidah tanzih. Lalu bedanya apa tafwid sama takwil? Bedanya itu sikap selanjutnya. Kita mau nentuin makna apa enggak ini? Kalau Anda takwil, berarti Anda menentukan makna namanya takwil. Tapi kalau enggak mau menentukan, diam saja, itulah namanya tafwid. Diserahkan kepada Allah. Alhamdulillah. Baik, berikutnya nomor 4. Al-Imam Al-Bajuri meyakini bahwa manhaj ulama khalaf yang dikenal dengan istilah takwil itu lebih aslam, lebih a'lam dan ahkam. Ya. Nah, kalau aslam yang tafwid itu. Ya, betul. Itu lebih a'lam dan ahkam. Namun yang dimaksud dengan a'lam di sini adalah lebih ahwaj atau lebih dibutuhkan oleh kebanyakan umat Islam. Karena kondisinya memang menuntut harus seperti itu. Jadi lafaz a'lam di sini maknanya bukan ulama khalaf itu lebih tahu atau lebih alim daripada ulama salaf, bukan seperti itu. Masya Allah, ini harus diviralkan ini ya, karena banyak yang menuduh seperti itu, dikiranya ulama khalaf itu lebih alim dari ulama salaf. Enggak. A'lam di sini maksudnya apa? Ahwaj tadi ya. Ada itu, ada buktinya di kitab-kitab Asy'ari di makna ai ahwaj. A'lam ai ahwaj ila mazidi ilmin. Untuk sumbernya mungkin bisa tadi sudah saya bacakan Syarah Jam'ul Jawami oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali, dan juga itu disarah lagi oleh Imam Al-Attar. Hasyah Al-Attar ala Syarhil Jalal Al-Mahali ala Jam'il Jawami. Di Maktabah Syamilah ada. Silahkan dicek. Ibaratnya begini, ibaratnya. Madhabul khalaf wa huwa a'lam ay ahwaju ila mazidi ilmi. Silahkan diketik Maktabah Syamilahnya. Nanti keluar pakai keyword apa, a'lam ay ahwaj, nanti keluar alam atas ahwaj. Nah betul, tambahin lagi madhabul khalaf biar mantap, keluarnya cepat. Klik sekali itu keluar Maktabah Syamilah ya. Baik, terakhir nomor 5. Al-Imam Al-Bajuri juga meyakini bahwa manhaj ulama salaf yang dikenal dengan istilah tafwid makna itu sebetulnya lebih aslam atau lebih selamat daripada manhaj takwil, sebab dikhawatirkan jika kita menggunakan takwil akan terjatuh pada kesalahan dalam menentukan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu lebih selamat menggunakan metode tafwid makna saja. Wallah, Masya Allah, jelas ya. 5 kesimpulan atau ringkasan dari apa yang tadi disampaikan oleh Al-Imam Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Jadi tadi ibaratnya gimana? Thariqah madhab khalaf itu a'lam wa ahkam ya? A'lam wa ahkam. Ya, wa a'lam. Kalau salaf aslam. Tapi, nah ini ada tapinya. Tambahan saja. Di kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah, waktu di pesantren saya ngaji kitab ini, disebutkan di sini malah sebaliknya. Madhabus salaf arjah li'annahu aslam wa ahkam. Yang dirojiin ya, yang salaf ya. Wa amma madhabul khalaf, yang takwil nih, yang talif, fa innama yasuhu al-akhdhu bihi inda darurah. Jadi kata pengarang kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah, yaitu Syekh Thahir Al-Jazairi, madhab salaf tafwid makna itu arjah kata beliau. Kalau di sini tadi yang dirajikan Imam Bajuri yang khalafnya ya, yang takwilnya. Kalau ini madhab salaf yang tafwid makna jamaah itu arjah. Kenapa? Alasan beliau aslam wa ahkam. Aslam wa ahkam. Ahkam ini diperebutkan. Iya. Nah, terus wa amma madhabul khalaf berarti takwil nih. Kata Syekh Thahir Al-Jazairi, ini dipakai indad darurah saja. Ini benar tadi indad darurah, karena orang awam khawatir tidak paham, khawatir terjerumus ke tasbih. Nah, darurat ini pakai takwil. Jadi agak beda nih ya. Tidak masalah. Inilah namanya ilmu ya, wawasan dari para ulama kita yang harus kita sampaikan, kita pelajari semuanya untuk menambah wawasan kita terhadap pemahaman para ulama ya. Baik, alhamdulillah ini sebetulnya tambahan tafwid makna dan takwil dari Imam Al-Bajuri, tapi ada poin yang sebetulnya harus kita sampaikan, paling penting itu ini berikutnya saja. Kemudian di halaman yang lainnya, Imam Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala secara tegas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan Maha ada tanpa arah. Nah, ini di halaman berapa itu ya? 61 ya? 161, 221, 222. Pokoknya tambahan.
Mana sih? Oh, ini salah ini saya masukinnya ini. Apa benar ya? Ntar nanti harus saya cek lagi ya, untuk halamannya ya. Ini sama di kitab yang sama, Ustaz. Iya, sama. Tufatul Murid juga. Fathul Murid. Saya cek dulu ya. Itu saya ngantuk kayaknya. Tadi subuh ngantuk. Benar nggak? Saya cek dulu. 161 itu ya? Ya, Iya. 161. Oh iya benar, 161 benar. Oh, tapi ada 221 itu. 221 apa? 221. Mungkin yang tadi Ustaz yang panjang. 221. Oh, bukan juga. Oh, benar-benar sudah benar. Jadi ibarah yang wa makna qiyamihi sampai ilal mahal itu 161. Terus yang wa yastahilu fi haqqihi sampai minal jihad asid itu halaman 221 224. Oh iya, benar. Benar berarti enggak ngantuk saya. Subuh tadi enggak ngantuk ya. Kita baca ya. Wa makna qiyamihi bi nafsihi adamu iftiqarihi ta'ala ilal mahal. Wa yastahilu fi haqqihi ta'ala kaqaunihi ta'ala fi jihatin minal jihad as-sitti. Artinya, Adapun makna sifat qiyamuhu bi nafsihi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Mustahil Allah Subhanahu wa taala berada di suatu arah dari 6 arah. Masya Allah, jamaah ini tolong diviralkan makna qiyamuhu bi nafsihi. Lagi-lagi waktu itu kan sudah kita sampaikan ya. Qiyamuhu bi nafsihi ini kan sering disampaikan guru-guru ngaji kita itu berdiri sendiri, ya ta? Atau Allah tidak butuh yang lain. Ya itu kan bahasa kiasan berdiri sendiri itu ya. Tidak masalah. Atau tadi disampaikan Allah tidak butuh apapun. Tapi makna yang harus sering disampaikan itu ini, bahwa Allah itu tidak butuh tempat. Adamu iftiqarihi ta'ala ilal mahal. Allah tidak butuh bumi, tidak butuh langit, tidak butuh aras untuk eksis. Allah maha ada tanpa tempat, tanpa arah, tanpa apapun. Itu makna qiyamuhu binafsihi. Kita punya bukti ini. Imam Al-Bajuri yang bilang makna qiyamuhu binafsihi sifat nomor berapa itu? Sifat nomor 5 kan? Dari sifat 20 itu sifat nomor 5 itu kalau mau mengajarkan kepada murid-murid, kepada anak TPA atau anak kecil ya, atau kepada siapapun, langsung saja bilang qiyamuhu binafsihi, Allah maha ada tanpa tempat. Itu. Yang pertama itu ya. Yang kedua, Imam Al-Bajuri menyatakan Allah berada di suatu arah itu mustahil. Wa yastahilu fi haqqi ta'ala kaunuhu ta'ala fi jihatin ka kaunihi ta'ala fi jihatin minal jihad asid. Mustahil Allah itu berada di arah depan atau berarah belakang, arah kanan kita, arah kiri, atau di arah atas kita, atau di arah bawah kita. Mustahil. Kenapa? Arah itu berlaku untuk makhluk. Dan kalau kita menyatakan arah, itu pasti ada bentuknya. Sesuatu yang berada di suatu arah atau tempat itu udah pasti ada bentuknya pasti. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai', mutlak. Allah maha ada tanpa bentuk, tanpa rupa, tanpa jisim, tanpa apapun. Bila kaifin. Nah, bila kaifin. Nah, jadi Allah maha ada tanpa tempat dan tanpa arah. Yang unik tuh Ustaz Syihab di sini disebutkan bagaimana kalau ada orang meyakini Allah berada di suatu arah. Kafir apa enggak? Di sini dibahas. Kapan-kapan kita bahas ya. Di Tufatul Murid ada. Kalau di sini aman. Beliau menyebutin khilaf ulama, apakah kafir atau tidaknya. Tapi kalau di ibarahnya Imam siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu Imam Al-Qarafi menukil ibarah dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal bahwa yang meyakini jihad itu apa? Arah, Allah berada di suatu arah, sama yang meyakini jisim, Allah punya bentuk, itu kafir. Nah, ini fatwa yang sangat tidak mengenakan bagi kita. Artinya apa? Kasihan kan banyak yang mungkin umat Islam seperti itu. Tapi guru saya mengajarkan, ini ibarah ini jangan disampaikan. Jangan disampaikan. Kalau kita mau berinteraksi dengan teman-teman Salafi Wahabi itu, kita ini aja ajak berpikir dengan ibarah tauhid makna, ta'wil tauhid makna aja gitu, ya. Sambil kita jelaskan ibarah ulama. Ya. Tidak usah main kafir-kafiran. Mereka itu saudara kita. Hanya belum tahu. Dan ingat jamaah, guru-guru saya tidak ada yang ngajarin mengkafirkan Wahabi, tidak ada.
Termasuk Kiai Haji Idrus Romli yang terkenal, ya, Singa Aswaja ya kalau kita nyebutnya, Singa Aswaja. Kiai Haji Idrus Romli, beliau secara tegas tidak mengkafirkan Wahabi. Dan ini memang manhajnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, tidak mengkafirkan ahli kiblat. Ya, cuma kita tetap mengatakan mereka salah. Ya, dalam tauhid itu sesat, salah, ya, fasik lah begitu. Tapi tidak dikafirkan. Yang mengkafirkan itu tadi Imam empat madzhab tadi. Ya, dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan dari kaulnya Imam empat madhab itu kemudian menjadi hujah orang yang mengkafirkan. Iya. Dan ternyata banyak yang memahami seperti itu. Betul. Lalu bagaimana? Jadi mereka? yang mana? Yang mengkafirkan Wahabi? Yang mengkafirkan Wahabi? Kan ada sumbernya. Ya, berarti begini saja. Harusnya ini terangkan sudah jelas dalilnya. Sudah tegas dong. Ini kita membela siapa ini? Kalau kita kan masih bagus ya. Kita masih membela Wahabi ya. Memang benar saja. Sebagian Asy'ari zaman sekarang itu yang berlebihan tuh ada. Maksudnya kalau memvonis Wahabi itu kafir begitu. Kafir itu ada. Ya karena mereka menggunakan ibarah-ibarah yang tadi dari Imam empat madzhab yang bikufril qailina bil jihah wa tajassim itu ya. Tapi bagaimana dengan ini? Kan memang benar kan dari empat madzhab ada begitu. Ya gini aja. Ini kita membela Wahabi aja ya. Kasihan kan. Bela Wahabinya begini kita saja. Yang pertama, empat madzhab bilang begitu itu karena mungkin di zaman itu sekelas ulamanya itu begitu. Yang harusnya itu maklum bid-din bid-darurah. Maklum bid-din apa? Maklum minad-din bid-darurah. Yang harusnya tahu Allah itu tidak berada di suatu arah, Allah itu bukan jisim. Itu harusnya sudah tahu di zaman itu. Lah kok ada yang berani-berani bilang begitu? Nah, divonis kafir. Tapi kalau zaman sekarang saja, saya husnudzon dengan teman-teman Salafi, karena mereka itu belum begitu menguasai tema jihad, jisim itu. Belum mendalami gitu, dalam artian belum mendalami. Buktinya apa? Banyak kok Salafi Wahabi yang sekarang itu pada taubat. Banyak di Timur Tengah itu banyak bukti masyayikh yang dulu keras jadi Wahabi sekarang balik membela Asy'ari itu banyak. Artinya apa? Kan proses gitu. Karena belum tahu. Maka kalau belum tahu ya jangan divonis kafir. Namanya juga belum tahu begitu. Ya, kita berkawan dulu sama Wahabi gitu. Kita membelanya dari segi seperti itu. Karena ngeri, vonis kafir itu ngeri ya. Nah, naudzubillah jangan mudah mengkafirkan saudara sama muslim ya. Asbabul fatwa gitu. Kenapa kalau fatwanya keluar begitu? Pasti keadaan sosialnya yang berbeda. Bisa jadi seperti itu. Wallah. Makanya tadi ya, sikap kita ya. Saya pribadi lah ya, kalau mau antum nggak mau ikut-ikutan ya. Sikap saya pribadi dan dari guru-guru saya yang mengajari tauhid saya, termasuk kita sampaikan Kiai Haji Idrus Romli tidak mengkafirkan Wahabi. Ya, mereka hanya salah dalam memahami akidah ulama salaf, sesat menyesatkan yang harus diluruskan. Wallahu alam bishawab. Sudah selesai? Ya. Itu kesimpulan pada keterangan. Pada keterangan di atas sangat jelas sekali bahwa Al-Imam Al-Bajuri Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala secara tegas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha ada tanpa tempat dan Maha ada tanpa arah. Alhamdulillah. Terima kasih jamaah sekalian dan Satihab ya. Saya kira malam hari ini cukup ya. Dua ulama. Berarti kita sudah dapat 78 ya. 78. Ya, saya sudah berhasil ngumpulin sampai 90 berapa ya? Coba. Agak dicepat nih. Kalau nggak salah 91. Biar jadi 100 berarti kurang berapa? Kurang 9 ya? Ya kan? Iya, kurang 91 ya kurang. Iya, kurang 9 kan? Ya. Semoga dapat. Tapi insya Allah enggak. Tapi pasti ada insya Allah. Pasti ada ya. Kalau saya rajin baca pasti ketemu lah ya. Karena susahnya itu ini, nyarinya itu loh Sitat. Nyari di kitabnya. Kalau maktabah saya malah nggak ada itu saya ya ke kitab PDF gitu. Kalau nggak salah udah 90-an. Tadi 91 sudah. Oh sudah? Oh iya ini sudah B nih, Sarah Wawahidun. Oh, nanti kita Sarah Wawahidun. Ya. Waqaimun goni wawahidun wahai. Sifat wahdaniyah namanya. Tadi 91 ya? Nah, berarti doakan saya sudah cari 9 nama lagi supaya ini ibarat Allah ada tanpa tempat atau istawa atas aras bukan bermakna bertempat di sana, itu ada 100 ulama. Dan nanti saya tambahkan ke buku saya yang
yang madzhab akidah ulama salaf. Kenapa nggak 99 aja? Biar Kayaknya kurang mantap. Tapi sakral kalau bilang gitu. 100, nah, Tapi kan sakral ya semua. udah 101 aja kalau gitu. Ya. Kan ganjil kan? 101 deh nanti ya. 101 ulama gitu. Mantap ya. Insya Allah. Oke, Baik, syukuran Ustaz. ya, syukuran juga Ustaz atas Alhamdulillah. waktunya dan jamaah yang sudah membersami kita pada pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, tapi nanti kita akan baca dan kita akan diskusikan insya Allah di sesi berikutnya di minggu depan hari Selasa. Kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.